Oke, fun fact terbesar, gue tuh salah satu orang yang paling pesimis. Gue pesimis sama sebenarnya konsepnya tuh berhasil. Kalian jangan mikir gue tuh muka santai, muka ketawa-ketawa tuh gue optimis. Tidak, gue tuh bener-bener sangat-sangat sangat pesimis. Boleh tanya Felix. Gue selalu beberapa kali ngomong, jadi nggak ya kan? Makanya ketika ditawarin Permabudi Kota untuk ngisi di Waisak, gue langsung bilang, enggak. Enggak. Walaupun tapi banyak yang menyayangkan tampilan dari 25 tahun itu tidak ada yang ditampilkan di Waisak Kota Batam karena menurut mereka wajar pantas untuk masuk, tapi balik lagi pesimis. Capek aja. Enggak, capeknya enggak, karena kita nggak usah mikir latihannya lagi, paling tinggal perfectin, tapi ragu. Kalian kira ini kalian nggak tahu kan? Kita bergembira tuh kami sebenarnya udah pesimis, nggak bakal ada yang ikut tepok. Tapi ternyata heboh. Jadi terima kasih untuk yang ini. Tapi balik lagi, jujur pesimis. Tapi nggak mungkin berhenti. Ada sempet sih kepikir kayak apa malam suci Waisaknya nggak usah dimasukin aja sendera tari itu, masukin apa tuh angklung ibu-ibu. Karena sebenarnya kalau angklung itu lebih cepat, mungkin konsepnya tuh bukan sendera tari, tapi 3 tampilan yang berhubungan dengan 3 peristiwa. Nah, sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kemarin ibu-ibu angklungnya mungkin lebih cepat, gue nggak bikin senda tari. Gue bikinnya tetap ada musikalnya, pergerakan dan lain sebagainya, tapi hanya di kelahiran dan parinibbana. Mencapai penerangannya tuh hanya malam suci Waisak dari angklung. Tapi karena tidak ada, jadi keputusannya kemarin gitu. Tuh sebenarnya kita bergembira tuh ragu besar. Ini ada yang nepok ya? Ada yang ikut nepok ya? Ya karena kemarin yang bikin pesimis juga, ya kan main juga. Jadi terakhir kan Imlek ada masalah main. Oh iya. Gitu. Tepuk nggak ada yang tepuk gitu kan. Jadi iya, tapi di situ gue belajar. Gue nggak ikut yang Imlek itu, gue cuman sebagai penonton, panitia sih. Ya, gue cuman merasa kayak kenapa nggak ada yang nepok, karena nggak ada jeda antara mereka mau dari nyanyi ke tepuknya. Kalau yang kita bergembira kemarin 25 tahun, kita kan ada jeda. Jadi kayak bener-bener kami, gue sama Nando bilang kayak, ayo kami pinjam tangannya semua di atas ya, kita ikutin gerakan kami, bener-bener kayak semua udah gerak, baru nyanyi bersorak. Nanti ini ya, nanti apa dolar kuning atau apa? Tapi iya itu kayak kami berasa konser pertama kami. Wah, benar. Wah. Kalau yang ada belakang tuh kayak mati flash semua. Fun fact-nya gue sakit waktu itu. Nah, fun fact-nya Sabtu itu gue sakit. Paginya tuh gue nggak bisa ngomong. Dikasih obat, dikasih ramuan dari Pak Aciu itu semua, ya respect Pak Aciu. Dia yang kasih semua ramuan entah apa-apa, dikasih minum. Terus gue minum berapa obat, makan strepsil, makan ini, pokoknya semua gue ini biar kekejar buat sembuh. Untungnya minggu pagi udah mendingan, tapi batuknya makin parah. Boleh tanya Ananda, minum dia hampir gue habisin juga gara-gara gue gak bisa nyanyi. Tapi makanya ya sebenarnya nada lagu Parinibbana dan Lembayung Waisak itu harusnya lebih tinggi. Kalau Lembayung gue turunin 1, kalau ini apa? Setengah. Jadi sebenarnya tuh lagunya tuh lebih tinggi lagi. Dan kalau kalian dengar waktu gladi bersih atau waktu latihan Nando nyanyi Parinibbana, itu gila kali. Tapi karena dia takut gak kuat juga, jadi diturunin nadanya. Tapi sayang sih.
Gue masih simpan footage-nya kok waktu awal-awal masih latihan. Nah, Gue yang kunci. nanti coba kalau bisa dimasukin. Yang footage yang gue simpan. Saat bapaknya sang Buddha, semua makhluk terlena, terbuai dalam cengkraman engkau. Para biku bersujud, memberikan penghormatan terakhir. Bila pun turut bersujud, tebarkan harum semerbak. Tapi ya Setelah pertama kali Lembayung Waisak, karena jujur Lembayung Waisak kita nggak tahu siapa penciptanya. Nah, Jujur Li. Nah, kita mau cover ya. Kita mau cover dan publish ke YouTube dan Spotify. Tapi takut bermasalah. Ya, itu satu. Ya semoga ketemu lah namanya siapa gitu. Jadi itu gampang gitu. Tapi kalau dia ngomong jujur, kalau Lembayung Waisak gue pertama kali baru dengar gitu. Ya, lagu apa sih disebut-sebut terus Lembayung Waisak. Tapi kenapa harus ditutup Lembayung Waisak? Oke. Tapi balik ke cerita tadi ya, masalah sakit dulu ya. Tadi kenapa gue cerita masalah sakit ya? Nah, fun fact aja kan. Oh ya, Siapa? fun fact, gue sakit dan oh ya, kenapa gue tadi mau cerita karena karena kita bergembiranya kayak gitu, gue rasa adrenalin gue naik, makanya Lembayung Waisak gue nggak ada, Lembayung Waisak dan Spiral Papua suara gue aman, maksudnya nggak ada batu, mungkin itu, tapi nggak tahu lah ya. Nah, kenapa Lembayung Waisak itu sebenarnya gue dari kapan ya? Pokoknya udah lama gue tuh udah suruh orang tuh nampil. Karena menurut gue lagunya bagus banget. Dan apalagi gue kenapa mikir harus ada Lembayung Waisak, karena satu lagunya bagus, yang kedua liriknya tuh lebih ke cerita tentang Waisak yang sudah selesai. Jadi pengennya tuh nyeritain, oh inilah selesainya Waisak di Wihara Amitabha. Gitu. Jadi makanya di akhir juga gitu, dan fun fact-nya tuh Lembayung Waisak tuh gak ada di rundown. Jadi gak ada yang tahu kalau gue nampil. Karena H-1 kalian boleh tanya Felix, gue ada sempat bilang, Fel, apa gue cancel aja Lembayung Waisak? Gue gak bisa nyanyi, sumpah. Ini suara gue udah gak ada sama sekali. Dia bilang, kita lihat besok. Oke, kita lihat besok. Mumpung gak masuk rundown. Nah, tapi di beberapa jam gitu gue ngerasa oke, kayaknya udah bisa, walaupun gue masih itu tanya Ananda, itu parah kali gue batuk, kayak 5 detik sekali gue batuk. Tapi ya berhasil sih Lembayung Waisak karena ya lagunya bagus banget, dan ya kayak gitu sih, karena bagus dan cocok dengan temanya di akhir Waisak, apalagi 25 tahun itu kan puncak Waisak di Amitabha kan, jadi ya langsung Rafa itu lalu membuktikan kalau ternyata suara itu atau bakat tidak. Gua studio Hindia, Baskara, love you Baskara, karena Anda yang sangat memotivasi awal, cari suara lo. Gak ada suara yang jelek. Gak ada suara yang jelek, men. Cari suara. Tapi sebenarnya ya, ini out of topic. Selain Baskara, sebenarnya ada satu musisi yang pernah ngomong juga, Pamungkas. Dia pernah cerita kalau misalnya waktu dia awal-awal tampil-tampil kayak ngafe gitu-gitu, ada di kafe gitu, ada yang bilang sampai kayak suaranya kayak kambing, sumpah.
gue nggak tahu video yang mana, tapi ada satu video yang gue pernah, entah kambing atau apa gitu, intinya dibilang suaranya jelek, tapi ya dia buktiin sekarang semua orang denger lagu dia gitu. Nah, Membuktikan karena setiap gue mau nampil nyanyi itu semua bilang, Hen, lu memang berbakat nyanyi, tapi bakatnya cukup dipendam, tidak perlu dikeluarkan. gue yang sebagai saksi juga Nih saksinya. gue sih mendengarkan gitu. Gue kali bilang kayaknya lu nyanyi lah kali, tapi ya, pernah nolak. Ada yang waktu itu yang lain juga nggak setuju gitu. Kalau dia nampil, gue nggak mau. Ya gitulah. Tapi akhirnya Buat Vin yang selalu juga Vin, Willy, mereka yang sering ngomong juga banyak, tapi yang paling gue inget 2 orang itu. Nah, dia sudah membuktikan. kalian pernah nampil kayak gitu nggak? Nampil sambil main keyboard gak? Lagi batuk dan tidak masuk rundown. Iya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mau cancel, nggak ada masuk rundown juga. Langsung bisa penutup aja gitu kan. Tapi nggak mungkin, karena gue satu sisi bukan pride sih, lebih kayak gue ada janji ke beberapa orang, kalian wajib datang 25 tahun karena ada hal spesial. Gue kasih kisi-kisinya, yaitu gue ada nampil, gue ada solo, lagunya apa, silakan nonton 25 tahun. Ya untung orang yang gue janji sama dia tuh datang. Ya. Bagus. Ya perfectnya juga karena waktu itu awalnya lagu ini kan mau dinyanyi pakai gitar. Ya fun fact-nya, hampir 2 bulan gue latihan pakai gitar. Setelah gue mikir kayaknya nggak cocok deh, dan dia mainnya waktu itu pakai keyboard sekali, kayaknya lebih cocok pakai keyboard deh. Bahkan orang ini bilang nanti bentar lagi tiba-tiba mainnya pakai guceng ya. Tiba-tiba drum lah, jadi banyak nanti yang satu berubah, hari-hari berubah. Tapi ya ujung-ujungnya nail gitu. Akhirnya nail gitu. Belajar gitu kan. Dan Bante Tiradamo aja sama bilang, Henry ini multi talent ternyata. Nggak tahu aja Bante. Saya latihan tuh dari Desember 2024. Udah belajar gitu. Semenjak alat ini udah ada lah gitu, semuanya di eksperimen. Bahkan waktu lagu bendera saya masih simpan juga. Nah, Kalau videonya kasih tahu yang Sergio tadi bilang, itu belajar bass dari belajar kunci. Enggak. Tidak belajar dari kunci. Belajar langsung lagu bendera. Langsung sulit-sulit dulu. Langsung apa? Videonya masih ada. Belajarnya yang bagian sulit. Masih di gudang Itu di gudang berdua, gue bilang, Nes ajarin gue bass Nes. Oke, lo ikutin ya. Sulit. Take time gitu kan. Ada nggak sih footage-nya? Ada. Boleh ditampilin. Kalau bisa ditampilin, please. Lucu itu. 1, 2, 3, 4. Nah, 25 tahun. Gue kayak udah siapin gitu kayak footage. Untung masih simpan kan. Banyak lah, makanya ini kita mau ngomongin yang ke berikutnya. Terkait, tadi kan udah panjang kali ya. Dari why-nya, lalu ke konsepnya. Lalu kira-kira ini sih lebih ke, coba, kendala apa yang dia hadapi ya, baik sebelum, atau maksudnya persiapan acara, dekat acara, dan hari H acara. Oh, udah tarik nafas dulu. Kendala hari. Gue boleh sender gak sih? Ya, Ada jompo ya, sumpah. persiapan sebelum acara, mendekati acara, hamil seminggu. Jujur waktu itu full di wihara terus buat persiapan mulai jam 12 malam atau lebih, dan hari H acara. Sebenarnya kalau dibilang kendalanya tuh lebih kayak harus paham bahwa ternyata acara ini bukan acara sendiri. Bahasanya bukan acara gua sendiri. Diisi oleh ibu-ibu, anak-anak, anak TK, anak SD, SMP, ya semua gitu, semua kalangan.
bahkan guru eh, apa tuh orang tua murid sekolah, nah itu semua nampil. Jadi kayak ada beberapa hal yang harus dikompensasi dari mereka karena mereka gitu. Jadi salah satunya sebenarnya kalau misalnya sendera tari itu rencana benar-benar di peak tengah acara gitu, karena kami pengennya tuh sebenarnya waktu awal konsepnya tuh adalah pertama saman sama bendera itu di awal kayak kita bahasanya manggil penonton untuk lihat ke panggung, manggil, jadi kayak biar hype-nya naik dulu. Nah nanti kan ada sambutan, ada tampilan lain, nurun. Nah tiba-tiba nanti di tengah tuh sendera tari. Nah naik lagi, terus agak turun lagi, ditutup sama Spiro Papua. Jadi kayak naik turun, pace-nya tuh ada, cuman karena ada request ya naikin, sedikit-sedikit naikin. Ada yang bilang karena harus dilihat pemerintah lebih cepat, jadinya harusnya di awal. Gue nggak usah kasih tahu acara apa, tapi harusnya udah pada tahu. Terus ada yang kayak bilang ya mungkin dia sibuk, jadi harus di awal-awal acara baru nampilnya di awal acara, gak boleh di akhir. Yang sebenarnya gue udah tahu maksudnya tuh lebih kayak apa tuh pengen nggak mau nampil di tempat dimana hype-nya udah sangat-sangat turun. Gue paham, tapi sebenarnya kan kalau mereka paham konsepnya itu sebenarnya nggak akan seperti itu. Tapi ya karena dia merasa gitu ya udah lo mau bilang apa kan. Cuman ya itu sebenarnya juga minor aja sih. Dan juga paling ya gimana, ini ada satu orang yang ngomong ke gue, menanya gue, ada satu orang wihara lain, gimana Kohen bikin cowok-cowok bisa joget? Itu ada pertanyaannya. Jujur capek karena susah diatur. Ya, ini penarinya ada satu di sini, nah, ada di belakang layar. Tapi jujur itu dia capek. Jadi sebaiknya ini cepat selesai juga. Nah ini drama kan, gue pawai pasti nanti tiba-tiba disuruh bantu. Ada drama lagi belum selesai. Itu maksudnya, gue pun ya maksudnya gimana ya? Di rumah saling sambil cari-cari inilah gerakan. Itu. Apalagi nanti tanggal 12 kalian malamnya ada yang mau nampil, ya kan? Nah, kepotong lagi waktunya. 13 udah semua libur. 16, 17 udah fokus sibuk raga final. 18 nggak tahu tuh masih sempat latihan nggak, gitu. Setelah itu udah kita 1 minggu lagi, kurang dari 1 minggu. Nah, nanti waktu OTW lagi, karena yang apa kalau yang tampilan lain rata-rata tuh minimal mereka masih bisa latihan Senin sampai Jumat sorenya. Kayak Saman mereka 6.30 sampai jam 7 udah selesai. Nah, karena apa mereka gerakan udah ada, sekarang kita gerakan belum, makanya saling bantu pikir juga gitu. Kalau nunggu gua datang baru mulai ya mau sampai kapan gitu. Tapi mereka bisa, enaknya tuh sebenarnya mereka tuh lebih ke fleksibel datangnya. Tapi ya waktu datang gak tau mau ngapain karena nggak ada yang bisa atur gerakan gitu. Nah dan juga nggak full. Nah itu yang bikin kayak agak sulit. Kalau belum lagi sendera tari, propertinya harus bikin pohon yang yang ikut bikin pohon. Gua salut banget karena rata-rata tuh sabar banget bikin tuh pohon. Gimana mas? Gimana mas? Mas. Ini buat video untold story bro. Ya Nando, salah itu kaki lu yang kena lem. Ngantuk lu. Inilah guys.
pengen deh. Buatnya beras. Gua kayaknya udah selesai perkenalan sama gua kayaknya suruh lapor ini udah buang aja gitu. Iya anjir. Kok tiba-tiba kalau dia pas jatuh lagi taksi udah lama ya. Kan komedi Jo. Langsung kualifikasi ya ini. Jangan kok. Kita kaget lebih bagus dari dulu kita ada bumi adalah saksi-saksi. Oh, tidak jadi. Yang kualifikasi MC. Terus belum lagi teratai, terus apa, belum dubbing, apa-apa lagi. Jadi VA guys. Coba deh. Ini dokumentasi dikit. Jadi banyak hal yang bisa dibilang kendala, tapi bahasanya udah diantisipasi bakal kejadian seperti itu. Cuman ya mungkin emosi, apalagi kalau kalian tahu seksi acaranya tuh kan Felix. Nah, dia Felix sama Bu Marini, tapi yang gue banyak ngomong tuh lebih ke Felix karena bahasanya lebih gampang gue transfer mengenai ide gue apa gitu. Ya walaupun dia juga bingung juga, tapi gue bilang ya jalanin aja. Tapi ya itu sih, mungkin kalau kalian tanya Felix itu dia lebih banyak keluhan daripada gue. Karena kalau gue fun fact-nya adalah acara Waisak ini adalah acara Waisak yang gue lumayan santai. Ada beberapa hal yang gue santai. Apalagi waktu sebelum acara, beberapa jam sebelum acara, lu kan sibuk band, alat musik. Andrianto sibuk masalah medcom. Si Felix sibuk masalah acara. Semua sibuk tampilan gini-gini, tamu undangan diterima, penerima tamu, bla bla bla. Gue santai aja duduk, karena nggak tahu mau ngapain. Semua belum bisa jalan sendiri. Ya, itu belum lagi Cia, Nando sama Stephen Marlin. Ini belum lagi si Calvin render dokumenter wihara itu di hari H di Sydney Hotel, render videonya, bayangin. Nah, tapi semua panik kan. Gua senyum-senyum, boleh tanya Ananda tuh. Gua santai aja. Bahkan gua masih tanya Ananda, bagusan baju gua nanti waktu lembayung apa ya? Kayaknya gua nampil pakai lengan panjang nggak sih atau lengan pendek aja? Jadi keputusannya nunggu nanti aja. Nah, jadi Ananda tuh selain ngekor dua masalah tampilan, dia juga yang ngekor masalah kayak gue bilang kayak baju kayak gini bagus gak sih? Kayak gini bagus gak sih? makanya asik. Belum lagi siapin minum, pegangin HP, ini ngurus ini. Nah, dia semua lah gue. Tapi ya itu sih. Kalau kendala di hari H juga ya minor-minor aja ya, masalah sound system, yaitu di luar kemampuan kita dan Tuhan. kita udah angkat tangan masalah itu. Dan yang lain-lain kayaknya ya minor lah. Ada beberapa hal, kalau terkait acara pun kayaknya santai-santai aja sih. Ada salah sedikit ya sudah lah gitu. Tapi balik lagi semua kelihatan enjoy menikmati acaranya. Bahkan yang gue sangat-sangat happy itu, yaitu ada beberapa orang yang bilang kayak, sayang kali tampilan kalian tuh bagus, gak kalian tampilin di Waisak Kota Batam. Ada juga yang kayak bilang, ini dari Pak Pembimas, Pak Kodoeko, yang bilang, Hen, ini Waisak tergila yang saya pernah nonton. Karena besoknya, apalagi besoknya kami ketemu lagi kan, kami antar Kocari sekaligus antar beliau ke pelabuhan. Itu kami ada ngobrol juga, kayak Pak Eko bilang, itu acaranya kalian pas banget taruh Papua di sini, terus jadi epic, klimaksnya dapet, semua tampilannya dapet, dan juga kayak gimana kita surprise dari beberapa tampilan. Karena di video itu kalau kalian lihat ada beberapa hal yang datangnya dari belakang, itu penonton pada kaget. Belum lagi Steven muncul tiba-tiba.
Itu semua penonton kaget. Jadi ya worth it lah. Dan maksudnya dengan kendala yang dihadapin kayaknya nggak separah itu. Oh, paling kendala paling parah satu, make upnya susah dihapus. Make up Papua, kalau kalian tahu muka kami merah semua, bukan karena marah tapi karena make upnya tuh nempel semua. Untung yang cewek-cewek apa tuh bawa kayak pembersih muka bla bla bla. Jadi kami minta semua minta bersihin muka. Itu pun ada yang nggak hilang total. Tapi ya untungnya bersih sih. Terus baju celana gue kena merah-merah lagi, kena makeupnya. Tapi ya oke lah, ya worth it. Putih ya terakhir tuh ya. Ya baju gue putih-putih. Gue nyesel, itu penyesalan gue. Harusnya Spirit of Papua gue ada hitamnya. Tapi ya memang sih karena mau bikin kayak kontras antara penyanyi dan juga dancernya. Tapi ya udahlah, itu udah lewat. Nanti mungkin kalau ada tampilan Spirit of Papua di tempat lain yang kita sempurnakan lagi, mungkin kita ubah konsepnya.